Kembali lagi di channel YouTube Kiki Rizky Damayani. Subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kiki Rizky Damayani dengan NPM 2188201015 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 1 Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Di video kali ini saya akan mereview tugas kedua saya dengan materi linguistik umum dan dosen pengampu saya yaitu Pak Windo Diki Irawan SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi. Pengertian linguistik. Linguistik adalah ilmu bahasa yang mengkaji, menelaah, atau mempelajari bahasa secara umum yang mencakup bahasa daerah, bahasa Indonesia, atau bahasa asing. Linguistik juga disebut sebagai general linguistik. Hakikat bahasa dibagi menjadi dua. Ada analisis bawaan langsung, yaitu suatu teknik dalam menganalisis unsur-unsur, dan bawaan langsung adalah satu kalimat mempunyai beberapa makna. Hakikat bahasa adalah intisari atau dasar kenyataan sebenarnya dari bahasa dan mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, bahasa sebagai sistem. Yang kedua, bahasa sebagai lambang. Bahasa sebagai bunyi. Bahasa itu bersifat bermakna. Bahasa itu bersifat arbitrer. Bahasa itu bersifat konvensional. Bahasa itu bersifat unik. Bahasa itu bersifat universal. Bahasa itu bersifat dinamis, produktif, bervariasi, dan manusiawi. Tahap perkembangan ilmu linguistik. Terdapat 3 tahapan perkembangan ilmu linguistik. Yang pertama, sikap spekulasi. Apa sih pengertian spekulasi itu? Spekulasi adalah mengira-ngira atau mengada-ngada tanpa didukung oleh bukti dan dilaksanakan tanpa prosedur. Yang kedua, observasi atau klasifikasi, yaitu mengamati atau mengelompokkan bahasa tanda adanya teori. Yang ketiga, perumusan teori. Merupakan sikap disiplin ilmu berusaha memahami masalah-masalah dasar dan mengajukan pertanyaan berdasarkan data empiris yang dikumpulkan. Subdisiplin linguistik. Subdisiplin linguistik dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan objek kajian bahasa pada umumnya dan dibedakan menjadi linguistik umum dan linguistik khusus. Berdasarkan objek kajian bahasa pada masa tertentu atau bahasa pada sepanjang masa dibedakan menjadi linguistik sinkronik dan linguistik diakronik. Yang ketiga, berdasarkan objek kajian struktur internal bahasa itu dihubungkan dibedakan menjadi linguistik mikro dan linguistik makro. Selanjutnya ada bahasa dan faktor luar bahasa. Objek adalah mikro, adalah struktur internal bahasa sosok bahasa itu sendiri. Sedangkan objek kajian linguistik makro adalah bahasa dan faktor-faktor di luar bahasa atau segala hal yang berkaitan dengan kegiatan manusia dalam masyarakat. Lebih jelasnya sebagai berikut. Masyarakat bahasa. Pengertian dari masyarakat bahasa yaitu sekelompok orang yang merasa menggunakan bahasa yang sama sehingga konsep masyarakat bahasa bisa menjadi luas atau bahkan menjadi sempit. Contohnya, yang pertama ada bahasa daerah, bahasanya sempit. Yang kedua, bahasa Inggris, bahasa luas. Pengertian dari masyarakat bilingual yaitu sekelompok masyarakat yang menggunakan 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa daerahnya. Dan masyarakat multilingual yaitu sekelompok masyarakat yang menggunakan dari 2 bahasa. Selanjutnya, konteks bahasa. Pengertian dari konteks bahasa adalah situasi dan kondisi pada saat terjadinya sebuah turunan. Situasi dan kondisi yang dimaksud adalah latar belakang terjadinya komunikasi dan inteks antar pemakai bahasa. Konteks sangat penting dan dalam pemahaman bahasa dalam kondisi tertentu. Pemahaman bahasa tidak akan lengkap dan tepat jika konteks tuturan tidak dipahami. Inilah yang menyebabkan konteks
berpengaruh besar dalam penentuan dari tujuan berbahasa tuturan yang sama. Misalnya, jika diucapkan dalam konteks yang berbeda. Contohnya, kita harus segera cari jalan keluar. Kalimat ini bisa bermakna mencari jalan keluar dari tempat yang membingungkan atau menyesatkan. Misalnya, di lorong gua, terjebak di ruangan terkunci, dan sebagainya. Selanjutnya, kontak bahasa. Pengertian dari kontak bahasa terjadi jika dalam masyarakat terbuka yang para anggotanya dapat menerima kedatangan anggota dari masyarakat lain, baik satu atau lebih anggota masyarakat dengan berbagai macam kasus bahasa seperti yang pertama ada intervensi, kedua integrasi, yang ketiga alih kode, dan yang keempat campur kode. Nah, pengertian dari intervensi yaitu terbawa masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa yang sedang digunakan, sehingga tampak adanya penyimpangan dari bahasa tersebut. Nah, sedangkan integrasi yaitu unsur-unsur yang berintegrasi telah disesuaikan baik lafal ejaan maupun tulisan. Selanjutnya alih kode, yaitu beralihnya kode satu ke satu yang lain. Yang terakhir campur kode. Campur kode itu biasanya terjadi tanpa sebab atau alasan. Baik, selanjutnya klasifikasi bahasa. Di dalam klasifikasi bahasa itu ada pendekatan genetis atau klasifikasi genetis atau klasifikasi genealogis, pendekatan tipologis atau klasifikasi tipologis, pendekatan areal, pendekatan sosiolinguistik atau berbaur atau bersosialisasi. Selanjutnya relasi makna. Di dalam relasi makna itu terdapat sinonim, antonim, polisemi, homonim, homograf, homofan, homopomini, ambiguity, redundansi. Nah, pengertian dari sinonim itu persamaan makna yang bisa disebut dengan hubungan semantik yang memiliki makna. Sedangkan antonim itu lawan kata atau makna. Polisemi adalah sebuah kata yang memiliki makna lebih dari satu yang tergantung kalimat itu sendiri. Homonim adalah dua buah kata yang bentuknya sama tetapi memiliki makna yang berbeda. Homograf adalah tulisannya sama tetapi maknanya yang berbeda. Homofon adalah persamaan bunyi antara dua kata dan memperhatikan ejaan. Hipomini atau umum ke khusus adalah hubungan simpati antara sebuah bentuk ujaran yang mana tercakup dalam bentuk ujaran yang lain. Ambiguity atau yang biasa disebut ambiguitas atau kepaksaan adalah kegandaan makna. Yang terakhir ada redundasi, adalah berlebih-lebihan dan dalam menggunakan suatu ujaran. Materi selanjutnya semantik. Pengertian semantik itu apa? Semantik adalah ilmu yang objek kajiannya adalah makna dari sebuah ujaran atau kalimat yang berkaitan dengan tanda-tanda. Semantik dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada semantik leksikal, adalah makna yang berdasarkan kosakata. Yang kedua semantik gramatikal, adalah menyelidiki makna berdasarkan hubungan dalam struktur tingkat kalimat. Yang ketiga semantik historis, adalah kajian semantik tentang sejarah dan perubahan makna. Yang keempat ada makna denotatif, adalah makna yang sebenarnya. Yang terakhir ada makna konotatif, adalah makna yang tidak sesungguhnya atau makna kiasan. Selanjutnya ada kalimat. Pengertian kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa berupa kata atau rangkaian kata yang dapat berdiri sendiri dan menyatakan makna yang lengkap. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh baik dengan cara lisan maupun tulisan. Jenis-jenis kalimat adalah yang ada kalimat majemuk, merupakan kalimat yang memiliki dua pola atau lebih sebagai hasil perluasan atau penggabungan kalimat tunggal. Kalimat non-inti adalah kalimat terbentuk dengan
dengan mengubah pada pola kalimat inti melalui proses seperti penafsiran, pengingkaran, penanyaan, perintah, penginfeksian, pelepasan, atau penambahan. Kalimat mayor adalah kalimat yang sekurang-kurangnya mengandung dua unsur kesatuan yang bisa terdiri dari dua subjek dan predikat atau SPOK. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya terdiri dari satu klausa atau suatu kerangka yang menyusun klausa yang memberikan suatu makna untuk dalam ujian tersebut. Kalimat inti adalah kalimat yang hanya terdiri dari subjek dan predikat. Kalimat minor adalah kalimat yang mengandung satu unsur pusat. Kalimat verbal adalah kalimat yang mempunyai kata kerja atau verb. Kalimat bebas adalah kalimat lengkap SP yang dapat diletakkan dalam paragraf tanpa bantuan kalimat lain untuk menjelaskannya. Kalimat nonverbal adalah kalimat yang predikatnya bukan finite verb. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan di materi linguistik umum ini. Terima kasih, dan jika saya mempunyai kesalahan, mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.